Kali ini ada R1 RS King lagi, ini baru dibeli. Jadi suara mesin sangat kasar. Di sini untuk kop sudah 125Z. Nanti kita kasih hidup mesin, kita dengar kira-kira masalahnya di mana. Ya, jadi ini kata pemilik motor, blok ini baru dipolter sekitar 1-2 hari. Nanti saya bongkar, kita cek dulu apakah piston terbentur pada kop atau head ini, kita belum tahu. Kita bongkar, kita cek dulu sekalian dengan lahir berukas dan stang. Ya, jadi tadi saya sempat tes kampas kopnya juga straight, nanti kita cek semua. Ya, jadi di sini pemilik motor sudah beli memang rumah kopling set. Ini tutupan kampus kopling dan stang seher dengan lahir kerukas. Jadi untuk mesin kita bongkar, baru kita cek kira-kira apa yang kena. Kita lihat dulu. Saya pukul, tapi minta baru. Oh, sekira lempung darah masih minta air. Kira gila mau tidak tuh. Panas. Tapi kita juga. Kita begini. Ya, di sini saya cek bagian kop, tidak ada gejala tanda-tanda piston itu terbentur pada kop, jadi di sini masih aman. Sekarang kita cek lagi bagian blok ini, karena baru kolter tapi kenapa suara kasar seperti ini. Ya, di sini untuk piston ini belum goyang, masih rapat, tapi kenapa bunyi suara itu kasar. Ya, kita langsung bongkar saja, kita cek blok sekalian dengan stang seher. Ya, di sini saya cek kondisi blok dulu. Untuk blok ini kode Y4. Untuk kondisi blok ini sepertinya bukan asli lagi. Ada yang biasa sok lapis di bagian sini, tapi ini saya lihat tidak ada sok lapis. Tapi ini sudah pernah ganti furing atau boring. Ya, kita lihat bagian dalam ini sudah bekas porting. Itu agak kasar, jadi bagian dalam ini bukan blok asli lagi. Sudah pernah ganti liner atau furing. Tapi kita lihat di bagian sini ini sangat rapi, tidak ada seperti press atau shock. Sekarang saya cek lagi bagian stang seher dulu. Ya, di sini ada bekas piston tergores. Nanti kita cek. Ya, ini bekas tergores yang paling besar di bagian lubang knalpot. Lihat sisi kiri kanan, ini sangat kasar. Ini di bagian karburator atau intake, ini juga tergores sedikit di bagian tengah. Nanti kita cek di sisi dalam blok itu tajam biasanya. Itu 1 minggu dong. Terus. Ya, untuk kondisi piston seperti ini bisa saja karena waktu baru di kolter belum inline,
kecepatan langsung tinggi. Ini ada gejala mau macet dengan bagian ini. Jadi sisi dalam juga blok itu nanti kita bersihkan. Sirip-sirip itu tajam, ini sampai pin juga keras, macet karena piston mengembang. Untuk piston ini bukan piston asli yang nomor 2. Di sini saya cek lagi kondisi stang seher. Ya, untuk stang seher ini masih bagus. Ya, di sini tidak ada masalah, cuma bunyi kasar itu lahir kerukas juga bisa pengaruh. Tapi karena pemilik motor sudah beli semua, ya biar kita bongkar cek sekalian. Ya, jadi ini stang seher belum kena, tapi nanti kita bongkar cek seluruh isi dalam. Itu pas lagi berarti kau semua jauh. Punya pena. Ya, di sini saya cek lagi bagian magnet. Biasanya ada spool yang longgar atau klem pada magnet ini biasanya longgar juga, bunyi bisa kasar. Kita cek dulu. Ya, di sini magnet saya dorong masuk keluar, artinya lahir rumah kuruk as itu masih bagus, tidak kocak. Mesti kira apa Jun ini? Itu bunyi itu. Balik ke apa juga? Ya, di sini bagian seal stud ini sudah lari keluar sehingga terkena gear. Jadi lahir keranjang ini juga sudah terlalu keluar. Ya, tadi suara yang kita dengar itu kemungkinan suara dari rumah kopling. Nanti kita cek. Ya, ini untuk bagian magnet ini ada bekas kotokan, jadi trekel itu tidak bisa masuk. Jadi saya korban trekel untuk las mati saja. Ya, ada kita korban trekel tidak apa-apa. Ini belum bisa. Lagi ke motor ya. Ya, untuk bagian magnet di sini tidak ada masalah. Sekarang kita cek lagi bagian kopling. Putar dalam. Ya, jadi tadi bunyi yang waktu kita putar magnet itu bunyi bagian di gigi primer sini ini ada yang longgar. Ya, ini yang bunyi. Semoga saja derat kruk as ini tidak dol. Tidak rapat. Ya, tadi ini kampas koplingnya selip parah, jadi kita cek dulu bagian rumah dan kampas. Ya, ini untuk tutupan kampas ini masih bagus. Ya, di sini saya lihat untuk kampas kopling ini masih tebal. Ini masih bagus, mungkin ada kesalahan di stud kopling itu yang setirnya tidak betul. Untuk dudukan kampas bagian bawah juga masih bagus, ini tidak ada masalah. Ya, ini yang tadi kocak bagian gigi primer. Tapi lihat di sini, ini gigi primer sudah dibubut samping kiri kanan, jadi lebih diperkecil. Mungkin tadi mur yang dol kancingnya kurang kuat. Ya, jadi ini mesin saya langsung belas saja, cek sekalian dengan lahir kruk as. Ya, kita lihat bagian mesin tengah ini ada kebocoran sehingga oli banyak di celah-celah lubang ini penuh dengan oli.
Ya ini untuk stang seher sepertinya baru diganti, jadi kita sudah bongkar. Tadi stang sudah beli baru dengan lahir kulkas, jadi kita ganti sekalian saja. Ya jadi ini tadi lahir ini keluar dari jalur sehingga seal itu terdorong keluar, seal stud kopling di bagian sini. Jadi nanti kita pasang, karena sudah agak longgar kita kasih lem Alteco baru kita ketok saja. Ya ini seal lama yang terdorong keluar dan terkena gear depan. Ya ini jadi kita nanti kita pasang setengah dulu baru taruh lem dari bagian pinggir-pinggir. Kalau lem Alteco tidak ada, lem besi juga bisa. Karena kita lihat rumah bagian dalam ini sudah agak aus, tapi ini masih bisa dipakai. Ya di bagian gearbox khususnya ini as rumah kopling, di sini ada sedikit masalah karena di sini ada satu ring. Karena asli RS King atau RKS itu di bagian sini tidak ada ring di bagian bawah. Ini ring ini termakan dan melengkung. Kalau ring ini dipasang otomatis as rumah kopling ini terjepit, artinya menjadi sesak atau kaku. Itu juga bisa menyebabkan bunyi juga. Jadi nanti saya terpasang ring ini saya lepas, ring ini saya tidak pasang. Tadi pasangnya posisi di bagian ini. Jadi ring yang bagian ini saya lepas, memang aslinya tidak ada ring. Ya untuk lahir ini saya ketok setengah bagian masuk dulu. Ya kalau sudah kita kasih lem Alteco bagian pinggir-pinggir, di sisi bagian dalam juga kita kasih lem sedikit. Karena lem Alteco ini bagusnya dia bisa meresap di celah-celah yang longgar. Nanti kalau sudah taruh lem kita tinggal ketok kasih rapat lagi, ukur dengan seat yang bagian luar. Ya di sini kita ketok menggunakan shock 17, masuknya pas. Ya jadi ini ketoknya jangan terlalu masuk, jadi nanti kita pasang seal lama, yang penting seal itu masuknya rata bagian luar, berarti itu sudah cukup, kita tidak perlu pukul sampai ke dalam. Ya sambil menunggu stang di press, kita lihat ini piston ada cacat, jadi kita cek lagi bagian dalam blok, ini cacat bagian knalpot, dan tadi bagian tengah ini bagian di karburator atau bagian lubang intake. Ya ini saya coba pegang, ini sisi dalam ini semuanya tajam, jadi kita wajib menggunakan amplas agak kasar, atau di sini saya ada kikir bulat, kita pakai kikir lebih cepat. Ini bagian knalpot juga semuanya tajam, jadi kita kasih halus pinggir-pinggir baik knalpot maupun lubang transfer kecil besar ini kita diperhalus semua supaya piston itu tidak boleh tergores. Ya jadi ini sudah tidak tajam lagi. Ya ini bagian sudut pinggir ini juga tajam, jadi kiri kanan kita kikir semua. Ya ini saya rasa sudah tidak tajam, sebelahnya lagi. Soal orang pun. Ini porting ya? Soalnya Blok sportingnya. sudah. Motor digabung. Ya, jadi untuk lubang bus spot, lubang transfer harus atas bawah kita bersihkan semua. Ya semua sudah selesai, kita bilas bersih dengan bensin. Ya tadi bagian blok sudah, sekarang bagian piston sudut ini juga tajam, jadi atas bawah kita harus kikir semua. Kita buat radius sedikit. Ya bagian ini juga sangat tajam. Ya bagian ekor piston ini juga kita buat radius semua. Ya ini sisi samping ini juga tajam.
Servis nih. Di Mojang Jawa. Baru saya gas mati duras itu. Dari sini saya beli protein itu di samping full. Ini gas sampai ini. Ya, untuk bagian knalpot ini juga dibuat radio supaya di samping itu bisa lancar masuk di celah-celah ini. Semua sudah selesai, tahap selanjutnya kita pasang kruk as. Terus sampai duras, soalnya pulang juga aman. Berarti macet-macet kan? Pompa oli tidak lancar dia bisa. Lebih campur di tangki lebih pasti. Iya. Ya aman terus aja itu. Aman. Di tangki ini aman. Ya, lihat dari stang seher ini lahir pen seperti ini. Jadi ini stang seher bukan asli. Kalau stang seher asli itu lahir pennya model seperti yang ini. Yang bagian kanan ini itu lahir pen asli. Dengan yang ini sebelah ini beda. Jadi ini stang seher bukan asli merek Yamaha, tapi ini yang nomor 2. Ya, ini stang tadi sudah press, kita tinggal pasang saja. Ya, jadi stang yang lama ini juga masih bagus, cuma mungkin dari lahir kruk as yang sudah bunyi, jadi sudah terlanjur beli, biar kita ganti sekalian. Sebelum pasang lahir kruk as, kita kasih oli dulu di rumah lahir, jadi nanti kita ketok lahirnya dari pinggir-pinggir. Ya, jadi lahir itu tidak boleh kotok pada bagian tengah, kotoknya harus bagian pinggir. Kita kasih sedikit oli pada lahir. Di bagian kruk as, ini bagian magnet ini kita kasih oli karena bagian ini yang paling keras masuk. Ya, untuk di sini kruk as jangan kita kotok. Jadi di sini saya sudah bikin tracker sendiri dari gear bekas dan lahir kruk as. Kita tinggal kancing, nanti kruk as itu akan masuk sendiri. Ya, kita lihat bagian ini, kruk as sudah rapat. Ya, kita pasang gearbox. Untuk ring yang tadi saya sudah lepas, kita tinggal pasang. Di situ. Ya, bagian tengah ini kita lemnya harus bak kiri kanan supaya kuat. Ini juga sama, kita kasih oli pada rumah lahir. Tetap sakit. Stang penting. Kita kasih sedikit oli di lahir ini. Bagian bak mesin ini juga kita kasih lem. Semuanya sudah selesai, kita tinggal tutup. Mati di mana? Untuk seal kruk as kiri kanan kita ganti baru. Oke, sudah. Sekarang kita pasang lagi bagian kopling. Ini bagian seal yang kanan. Igo, masih mau beli? Ini yang pakai bodong lagi. Ada mau kerja irigasi itu. Mulai lampu. Ya, tadi ini bagian gigi primer hanya mur saja yang dol, makanya ada longgar menghasilkan sedikit bunyi tadi. Ya, di bagian sini kita pasang spi dulu. Sudah spi, satu ring tipis, gigi starter, ring tipis lagi, yang terakhir spi lagi. Kakak. Kepala. Pakai pas ke sini. Ini dong. Ini mur kruk as yang bagian kanan saya ganti baru. Kemarin motor bunyi kasar dia. Tes kancing ada. Sudah bergerak. Ya, ini sudah kencang, tidak bergerak seperti yang pertama. Ini juga ganti baru.
Ya di sini untuk dudukan kampas kopling ini tidak masuk, ini kurang presisi. Ini merek Yamaha tapi yang nomor 2, tapi nanti coba saya usahakan. Oh, tidak masuk ya. Barang kadang-kadang ada yang biasa pun tuh jadi. Ya di sini saya coba menggunakan kunci sok, kita kotok sedikit karena agak kandas sedikit saja, tidak terlalu banyak. Bisa kosong deh. Ay. Yang ini kah? Tadi saya usahakan dudukan kampas ini jadi masuk. Ya untuk kampas kopling kita ganti yang baru, memang yang lama masih baik tapi tadi sudah beli semua biar kita ganti sekalian. Ya untuk tutupan ini ada top atau ada anak panah, kita tinggal sesuaikan saja. Ya bagian kopling sudah selesai, kita tinggal tutup. Kita kasih oli juga pada bagian stang. Dia ada emosi muka, ada emosi sebenarnya. Rajin malam-malam begini. Ya di sini packing blok yang kertas kita bisa bedakan dengan packing blok yang tadi bawaan itu lebih tipis. Jadi kalau pakai yang kertas ini artinya kita bisa mengurangi kompresi yang tadi terlalu tinggi. Yang ini bawaan ini lebih tipis. Jadi ini kompresi tinggi. Kita pakai yang kertas lebih tebal bisa mengurangi kompresi, atau packing kop lapis 2 juga bisa. Dia muka biru tuh. Lu muka persisi kok. Lu muka yang persisi. Mulai. Ya ini sudah selesai, kita tinggal kasih naik mesin. Ya ini dudukan spool sudah pernah kita pengapian, dari pengapiannya kita setel di yang normal saja, asli bawaan motor. Ya di sini ada satu kendala, mungkin tadi awalnya magnet diketok, kulkas itu pergeseran mungkin sedikit, jadi magnet itu tergores pada bagian spool. Jadi spool ini kita gerinda supaya jarak putaran itu bebas. Ya ini tergores di bagian dalam, ini ada cacat. Jadi spool ini kita harus gerinda, kalau dibiarkan nanti spool ini akan cepat terbakar dan putaran mesin juga berat. Ya, jadi yang ini 4 sudut ini tadi saya sudah gerinda, sudah tidak mentok. Ya ini putaran magnet sudah halus, sudah tidak tergesek. Oke, kasih naik mesin suruh. Ya di sini kita tinggal pasang kop, kita kasih hidup.
Beda, bunyi beda. Bagus begini. Mana kartu nomor ini? Kasih yang ke atas foto. Ya, jadi untuk mengurangi getaran pada mesin ini bunyi pada pop, jadi kita gunakan karet tromol seperti ini, kita potong, kita sisihkan semua di sirip-sirip, jadi bunyi itu akan halus lagi. Ya, di sini setelah kita pasang karet kop, kita dengar hasilnya, suara mesin itu bunyinya akan berbeda.